Saya Ali Azhara Rohmat dengan nomor induk mahasiswa 2205023. Halo semuanya, saya Astri Rahmawati dengan NIM 2202980. Saya Dinda Deningsi Putri dengan NIM 2204122. Saya Priscila Manggareta dengan NIM 2202216. Oke, sebelum belajar hari ini ya, coba doa dulu. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Jadi hari ini kita ngelanjutin materi yang kemarin ya. Oke, kemarin kita ada yang mau ditanyain? Saya, Bu. Bel, yuk. Aku boleh dulu nggak? Iya duluan yuk. Saat ini, konflik antar umat beragama terus bertambah berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dr. Nawari Ismail MAD bahwa angkanya mencapai 73% dan terus bertambah hingga saat ini. sesuai dengan filosofi negara dan dasar negara yang sudah kita pelajari kemarin, itu sudah terdapat sudah mengatur hak asasi manusia, bahwa dalam hal itu mengatur supaya tidak ada kesalahpahaman antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Itu semua terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sudah sangat jelas bahwa peranan Pancasila terhadap hak asasi manusia sangatlah penting. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berkonsekuensi pada kedudukan yang sama dan tinggi yang sama. 3. Hak asasi manusia menurut Sila Persatuan Indonesia menimbulkan sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa adalah titik tolak memperjuangkan hak asasi manusia. Tanpa adanya jaminan kebangsaan berarti nilai-nilai asasi manusia terabaikan. Hak asasi manusia menurut sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan di tangan rakyat berwujud dalam bentuk hak asasi seperti mengeluarkan pendapat dan hak berkumpul. Kelima, hak asasi manusia menurut sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menyatakan bahwa setiap rakyat berhak menikmati kehidupan yang layak dan terhormat. Hak-hak dari setiap warga negara dijunjung tinggi oleh UUD 1945. Dengan kedua faktor pelopor terbentuknya NKRI yaitu Pancasila dan UUD 1945, diharapkan bahwa diskriminasi antar umat beragama di Indonesia dapat terhindarkan. Tetapi tidak lepas dari peran pemerintah dan juga peran kita sebagai seorang mahasiswa yang harus bijak dalam menyikapi konflik antar umat beragama. Didukung pula oleh kesadaran masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama dan menyadari bahwa kemajemukan itu tidak harus disertai dengan konflik sehingga terwujud kehidupan yang penuh kedamaian. Begitupun dengan UUD 1945 yang menjadi motor pergerakan suatu negara. HAM dalam hal beragama diatur dalam pasal 28E yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih keluarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Serta setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Begitu pula dalam pasal 29 yang berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Penanganan diskriminasi. Sudah ada banyak pasal yang diciptakan untuk menangani diskriminasi umat beragama di Indonesia, seperti pasal 338, pasal 339, dan pasal 340. Selain pasal-pasal tersebut, ada juga tindakan lain yang dapat dilakukan untuk menangani diskriminasi umat beragama. Salah satunya adalah dengan menanamkan sifat nasionalisme menggunakan implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menciptakan masyarakat yang toleran merupakan kunci dari permasalahan diskriminasi ini. Selain itu, dari pemerintah sendiri, Komnas HAM telah melakukan langkah strategis dengan menyusun standar norma dan setting kebebasan yang dapat dijadikan guideline untuk mencegah praktik diskriminasi. Dapat disimpulkan timbulnya diskriminasi antar umat beragama karena adanya perbedaan pemahaman dalam nilai-nilai yang menjadi pertentangan dalam umat beragama, seperti halnya kewajiban-kewajiban yang diwajibkan agamanya, adanya perbedaan ras dan suku, adanya perbedaan kebudayaan, dan seperti yang telah diperagakan pada awal video, yaitu adanya mayoritas dan minoritas. Nah, fungsi dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri yang mampu menyelesaikan diskriminasi antar umat beragama ini, di mana pemerintah melakukan sosialisasi besar terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan yang menjadi landasan kerukunan antar umat beragama dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan dialog dan musyawarah dengan masyarakat dan mengaitkan pencegahan diskriminasi dengan sanksi-sanksi yang ada dalam KUHP. Setelah itu, masyarakat pun harus berperan serta dalam mencegah konflik antar umat beragama. Negara pun harus mengambil tindakan yang tegas dalam konflik beragama demi menjunjung tinggi Pancasila. Nah, serta kita sebagai mahasiswa pun harus berperan serta dalam pencegahan serta sadar betul tentang diskriminasi antar umat beragama ini. Di mana di atas segalanya hak asasi manusia itu dimulai? Ia dimulai dari tempat yang sederhana dekat rumah kita. Tempat di mana pria, wanita, serta anak-anak mendapat perlakuan sama. Kesempatan sama, kehormatan sama, tanpa diskriminasi. Stop diskriminasi!